리신! 아빠. 우리 딸 매일 눈을 봐요. 그럼 힐링이 될 겁니다. 폭력, 집착, 스토킹으로 화려한 T 실험자, 경주연 실험자. 이제 알겠어요? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Bad Memory Eraser yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Setelah vakum cleaner, itu tandanya Kyung Joo-yeon dan juga Lee Gun akhirnya berbaikan dan mungkin sudah meresmikan hubungan mereka berdua. Setelah itu Lee Gun mengantar Joo-yeon pulang ke rumahnya dan masih aja minta jatah untuk vakum cleaner. Kurang kali sedotannya ya. Tapi pada saat itu nggak jadi karena tiba-tiba bel rumahnya Joo-yeon itu berbunyi karena mereka salah tekan. 나 또 보고 싶다고 울지 말고. Setelah Lee Gun pamit, setelah itu Joo-yeon ngecek keadaannya Jun Sayan, apakah dia masih galau ataupun gimana ya kan. Dan untung aja Sayan udah baik-baik aja. Bahkan hari itu dia bersenang-senang dengan ibu dan keponakannya Joo-yeon. Nah karena Sayan udah baik-baik aja, jadi rencananya Joo-yeon tuh mau menceritakan sebenarnya apa yang terjadi gitu kan, terutama tentang cinta pertama Lee Gun. Dan dia mau bilang kalau Sayan itu adalah cinta pertama Lee Gun. Cuma Sayan malah ketiduran karena kan dia nungguin Joo-yeon sehingga dia ngantuk banget. Jadinya Joo-yeon gak jadi menceritakan tentang cinta pertama Lee Gun itu adalah Jun Sayan menurut pendapatnya Kyung Joo-yeon gitu kan. Sementara itu di rumahnya Lee Gun, orang tuanya itu masih nungguin Lee Sin ya kan, karena mereka tuh masih khawatir banget dengan dimana sebenarnya anak mereka ini. Terus tiba-tiba ibu Lee Gun dan Lee Sin itu mendengar sesuatu di dapur mereka. Dia bilang sama suaminya untuk ngecek apa suara itu. Dan ketika mereka keluar dan menyalakan lampu, ternyata ada Lee Sin yang lagi makan karena dia kelaparan banget dan memutuskan akhirnya pulang ke rumahnya. Orang tuanya khawatir banget, terutama ayahnya, tapi ibunya sempat marah walaupun sebenarnya itu marahnya karena khawatir. Keesokan harinya, akhirnya semua berita-berita miring tentang Lee Sin dan juga kasusnya sudah diselesaikan melalui CEO Big Picture. Dan juga di berita disebutkan bahwa semua tuduhan itu udah dicabut dan Lee Sin dinyatakan tidak bersalah. Jadi Lee Gun sama Lee Sin itu hanya bertengkar sebatas abang dan adek aja gitu. Dan full video rekamannya itu nggak dipublis, hanya untuk privasi mereka saja. Dan tiba-tiba Lee Sin mengatakan bahwa dia mau berhenti jadi atlet. Ya bukan berhenti permanen sih, katanya dia mau ngambil cuti selama 1 tahun. Hal itu tentu aja ditentang sama orang tuanya, terutama ibunya, bahkan juga CEO Picture. Tapi Lee Sin mengatakan bahwa dia pengen untuk ya menjalani hidupnya apa yang dia pengen. Dia udah dewasa, walaupun ditentang sama ibunya, dia tetap nggak peduli. Setelah itu dia pergi menemui abangnya Lee Gun. Nah di sini Lee Sin tuh pengen ngebahas tentang kejadian yang terjadi di Sungai Han. Tapi Lee Gun bilang udah nggak usah dibahas. Yang penting Lee Sin udah kembali dengan selamat dan dia juga masih baik-baik aja. Nah akhirnya Lee Sin juga meminta maaf secara langsung kepada Lee Gun. Dan akhirnya mereka berdua berbaikan. Berbeda dengan kedua orang tua mereka, di sini Lee Gun sebagai abang mendukung keputusan adiknya Lee Sin untuk beristirahat terlebih dahulu dan juga menjadi dirinya sendiri. Dan juga Lee Sin akhirnya merelakan Joo-yeon kepada abangnya dan dia pun menghapus foto Joo-yeon yang ada di HP-nya dia. Sementara itu si On akhirnya ya karena kan dia pasangan ganda sama Lee Sin, dia akhirnya dikeluarkan. Dan di hari terakhir dia latihan, dia memberikan pelajaran dulu sama mulut lucnut cewek ini. Setelah itu mereka dijemput sama Lee Gun, begitu juga dengan Sayan yang ternyata hari itu juga hari terakhir dia bekerja sebagai penerjemah di sana. Terus kan Lee Sin itu dia membeli makanan yang belum pernah dia makan dan juga pengen ajak orang tuanya makan bersama. Dan juga menyuruh orang tuanya untuk berlibur karena udah ngebantuin dia dari awal hingga karirnya sampai secemerlang itu ya kan. Tapi ibunya tetap nggak mau dan masih marah dengan keputusan Lee Sin untuk beristirahat selama 1 tahun. Hingga akhirnya membuat Lee Sin jadi bad mood dan dia nggak jadi makan bersama orang tuanya. 그건 아니죠, 황 교수님. 태호 선생. Sementara itu di rumah sakit, Profesor Han memberitahukan bahwa sekarang ketua dari penelitian mereka adalah
Theo, karena Theo mengambil sampel mereka dan bakal membuat penelitian versi dia. Ya walaupun mereka nggak setuju, tapi ya gimana lagi ya kan. Dan Profesor Han juga bilang sama Juyeon bahwa mereka kehabisan waktu. Kalau mereka misalkan nggak bisa menyelesaikan penelitian itu lebih dulu dibandingkan Theo, maka mereka bakal gagal. Juyeon bilang bahwa dia bakal berusaha semaksimal mungkin. Dan ketika Theo ngajak dia untuk bekerja sama lagi, Juyeon nggak mau. Dia bilang dia bakal lebih memilih untuk menjaga subjek mereka. Dan hal itu adalah hal yang ditentang banget sama Theo, karena biasanya mereka itu kurang mau memikirkan subjeknya. Yang penting penelitian mereka itu berjalan dengan lancar. Sangat-sangat egois banget sih. 뭐 좀 나왔어요? Jeon Se-yeon masih berusaha mencari di mana keberadaan ayahnya dan dibantu oleh Lee Gun. Dan pada saat itu Lee Gun salvok dengan tato temporernya Jeon Se-yeon, dan dia bilang itu tuh ya gampang aja, tinggal dikasih air liur dan tatonya bakal jadi. Nah, melihat air liur, Lee Gun teringat sesuatu bahwa kayaknya penguntit Lee Sin itu mengirimkan amplop menggunakan air liur. Jadi dia meminta tolong sama polisi untuk mengambil tes DNA menggunakan air liur dari si penguntit. By the way, akhirnya usaha dari Jeon Se-yeon itu tidak sia-sia. Akhirnya dia menemukan ayahnya melalui foto tersebut. Jadi di foto itu, di artikel itu ada gambar ibunya bersama dengan ayahnya dia. Menurut dia ya kan. Kemudian dia ngeprint untuk mencari tahu di mana keberadaan ayahnya, dan dia berterima kasih sama Lee Gun karena sudah ngebantuin dia. 목소리 바꾼 예쁜이. Karena saya lagi happy banget, jadi dia membelikan makanan dan juga minuman sama keponakannya Juyeon. Dan tapi ketika mereka balik ke rumahnya Juyeon, tiba-tiba ternyata ibunya itu udah ada di sana. Dan ibu Juyeon juga menyetujui bahwa Se-yeon harus pulang ke Italia bersama dengan ibunya. Hal ini sebenarnya terpaksa dilakukan sama ibu Juyeon karena dipaksa juga sama ibunya Se-yeon. Walaupun keponakan Juyeon itu nggak setuju dan dia memohon-mohon agar Se-yeon tetap bisa stay di sana, tapi ya gimana lagi, keputusan ibu Se-yeon tidak bisa diganggu-gugat. Hingga akhirnya Se-yeon kasihan juga sama keponakannya, karena takutnya nanti dihukum sama ibunya Juyeon, dia memutuskan untuk ya sudah ikut ibunya pulang ke Italia. Dan dia juga menjanjikan sama keponakan Juyeon bahwa nantinya dia bakal tetap datang mengunjungi mereka di sana. Nah, ketika dalam perjalanan tiba-tiba aja mobilnya Se-yeon dan juga ibunya itu berhenti karena ada orang pengendara motor yang terjatuh. Dan ketika mereka cek, itulah kesempatan diambil sama Se-yeon untuk melarikan diri lagi. Dan ketika dikejar sama anggota ibunya, dia itu ternyata diselamatkan sama si pengendara motor tadi. Dan ternyata orang itu adalah orang yang dicari-cari sama Jeon Se-yeon selama ini. Ketika orang itu ngebuka helm, itu adalah ayahnya dia. 아빠. Betapa kagetnya Jeon Se-yeon. Dia bilang, bener nggak kamu ayahku? Karena dia takut ditipu lagi. Dia bilang, yeps, betul. Se-yeon langsung memeluk ayahnya dia karena dia udah kangen banget sedari kecil hingga sekarang dia akhirnya menemukan ayah kandungnya. Nah, katanya sih dia menemukan Se-yeon itu karena dia sempat pergi ke desa itu dan mendengarkan bahwa Se-yeon itu mencari-cari dia hingga akhirnya dia menemukan anaknya. Lalu mereka ya father and a doctor date. Pokoknya happy-happy lah. Terus tiba-tiba pas mereka lagi jalan kan ada seorang cowok nggak sengaja ya tabrakan biasalah sama Se-yeon. Terus kalian tahu di sini ada yang cukup aneh. Nah, tiba-tiba ayah Se-yeon mengejar cowok itu dan ngelakuin ini sama dia. Bahkan ketika saya nelpon Juyeon, sebenarnya kan Juyeon pun gak terlalu fokus karena dia itu lagi sibuk penelitian gitu kan. Nah, ayahnya melarang Se-yeon untuk nelpon siapapun sekalipun itu Juyeon. Dan dia meminta HP Se-yeon untuk dia pegang. Alasannya sih takutnya nanti di HP itu dipasang pelacak sama ibu Se-yeon dan nantinya Se-yeon bakal dibawa pergi lagi ke Italia. Jadi ayahnya gak mau lagi berpisah sama dia gitu kan. Cuma tatapannya itu kayak psikopat, ya gak sih? Sebenarnya Se-yeon takut, tapi ya karena dia berpikir ini ayahnya dia, so ya sudah dia mengabaikan itu gitu. Nah, sementara itu Juyeon melanjutkan penelitiannya, dia nggak terlalu fokus sama telepon Se-yeon tadi, dan dia juga meminta bantuan sama Dr. Kim bersama dengan Profesor Han juga untuk menyelesaikan penelitian itu, untuk mengambil jawaban dari hal yang disanggah sama Theo.
dari pagi, malam, hingga pagi lagi mereka membuat semua itu hingga akhirnya penelitian yang mereka lakukan tidak sia-sia. Mereka berhasil dan Pak Kim bakal menyiapkan untuk penelitian mereka tahap selanjutnya. Profesor Han sudah bisa bernafas lega untuk sementara waktu. Nah, setelah itu Juyeon mengabarin Lee Gun dan mengajaknya untuk bertemu. Karena setelah melakukan penelitian lanjutan, mungkin Lee Gun ya bakal marah ataupun lupa sama Juyeon gitu kan. Nah, dan dia juga sempat mampir ke rumahnya dan menanyakan sama ibunya di mana Sayan. Dan ibunya bilang bahwa Sayan itu udah dijemput sama ibunya ke Italia, tapi ibunya tidak menceritakan detailnya kenapanya gitu loh. Karena Juyeon memang lagi ada urusan penting sama Lee Gun, jadinya dia memutuskan kayak nanti aja deh dia nelpon Sayan lagi, ya kan? 지현 씨, 여기요. Setelah itu akhirnya dia bertemu dengan Lee Gun. Lee Gun kayak happy banget karena ya itu bisa dibilang kencan pertama mereka setelah mereka benar-benar jadian ya kan. Dan mereka makan di tempat yang sederhana sebenarnya, walaupun Lee Gun tuh udah booking restoran, cuma dia salah tanggal, jadinya itu besok harinya gitu kan. Dan Lee Gun juga mentraktir orang-orang di sana karena dia lagi happy banget pada hari itu. Bahkan dia juga membuat beberapa makanan yang dia desain sendiri dan juga buket buah dan sayur yang dia buat sendiri untuk Kyung Juyeon. Setelah itu mereka pergi ke sini. Pokoknya mereka hari itu benar-benar kayak bersenang-senang banget. Dan tiba-tiba Juyeon bilang sama Lee Gun bahwa suatu saat nanti ketika dia jumpa Sayan, ya dia pengen Lee Gun tuh menjumpai Sayan gitu. Tapi bareng sama Kyung Juyeon, itu yang dimau sama Lee Gun. Dia nggak mau jumpa berdua aja, harus ditemenin sama Kyung Juyeon. 내일 눈을 봐요. 그럼 힐링이 될 겁니다. 볼 때마다 힐링되는데? Sebenarnya itu maksud Juyeon karena dia pengen merelakan Lee Gun bersama Sayan yang merupakan the real cinta pertamanya gitu kan. Nah, karena Juyeon murung banget, Lee Gun berusaha untuk membuat Juyeon tertawa, menghibur dia hingga akhirnya Lee Gun berhasil. Ya walaupun sebenarnya di balik senyuman Juyeon ada kesedihan dia karena ya mungkin bakal berpisah sama Lee Gun. Nah, setelah itu Lee Gun mampir untuk membeli gelang untuk dia berikan sama Kyung Juyeon. Nah, Juyeon sebenarnya ya sedih banget sih karena dia masih nggak tega dan nggak rela untuk berpisah dengan Lee Gun karena dia udah secinta itu sama Lee Gun. Tapi ya gimana lagi. Nah, setelah itu Juyeon ditelepon sama Profesor Han dan memberitahukan untuk tahap selanjutnya penelitian mereka, dan itu subjeknya tetap Lee Gun gitu. Dan Profesor Han juga diberitahukan sama Theo bahwa pada hari itu dia bakal makan bersama direktur rumah sakit mereka dan dia juga mau langsung pulang aja. Kata Profesor Han, ya udah sono aja gitu kan. Dan kalian tahu ayahnya Sayan itu memang memiliki bengkel dan di sini tuh sama pelanggannya dia kayak normal-normal aja. Dan ya, bisa jadi dia itu juga bukan ayah kandung Sayan. Mungkin, tapi kalau dia ayah kandung Sayan masuk akal kalau misalkan dia itu dilarang sama ibu Sayan untuk bertemu dengan dia. Karena ternyata DNA pengundit itu adalah DNA ayahnya Sayan ini. Dan itu diberitahukan sama polisi kepada Lee Gun. Dan kalian tahu ayah Sayan memiliki ruangan di bawah tanah khusus untuk dirinya sendiri doang yang bisa masuk ke sana. Dan di sana banyak banget foto-foto Lee Sin dan juga John Sayan. Lebih tepatnya dia itu kayak obses banget kepada mereka berdua. Seperti yang bilang tadi bahwa kalau misalkan dia betul ayah Sayan, wajar ibunya ngelarang mereka berdua itu bertemu. Dan kalau misalkan bukan ayahnya Sayan, berarti dia penguntit dan juga obses saja kepada Lee Sin dan juga Sayan. Kasian banget ya, Sayan 2 kali coy dibohongin sama orang yang berbeda yang ngaku-ngaku sebagai ayahnya. Yang satu dibayar memang. Setelah itu Lee Gun meminta bantuan sama polisi untuk mencari nih di mana keberadaan dari si penguntit itu. Dan dia juga pengen bertemu sama Juyeon, dia malah bertemunya sama Theo. Dia mencari-cari di mana Juyeon ya kan, karena ketika ditelepon Juyeon gak ngangkat. Karena memiliki kesempatan dan menurut Theo itu adalah waktu yang tepat memberitahukan sama Lee Gun. Dia kasih tahu semuanya kalau Lee Gun ini emang ketika dia kecelakaan pada waktu itu, disitulah ingatan dia tuh kayak dihapus, memori buruknya dihapus, dan dia adalah subjek percobaannya Kyung Juyeon. Dan seakan-akan Juyeon itu hanyalah orang yang jahat kepada Lee Gun, dan Juyeon juga bukan cinta pertama Lee Gun dari awal, dan semuanya udah diatur. Begitulah kata Theo kepada Lee Gun. Dan Dr. Nam melaporkan sama Profesor Han bahwa tikus percobaannya Theo itu meninggoy. Mungkin karena stres, karena ingatan masa buruknya itu balik lagi ya kan, karena dia nggak sanggup menerima itu.
Terus Theo menawarkan sama Lee Gun untuk ngeriset ingatannya lagi agar dia balik lagi seperti di awal. Awalnya Lee Gun gak mau, tapi setelah dipengaruhi sama Theo akhirnya dia mau. Dan ketika Profesor Han sampai di sana untuk memperingatkan sama Lee Gun jangan mau melakukan uji itu, tapi Lee Gun juga dipengaruhi sama Theo dan bilang bahwa Profesor Han sama aja dengan Juyeon pembohong. Lalu Juyeon diberitahukan sama Profesor Han. Juyeon langsung pergi ke sana untuk mencoba menggagalkan rencananya Theo. Tapi apalah daya, Theo sudah mengoperasi Lee Gun. Emang Theo benar-benar lucu-nut banget. So, kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di 2 episode terakhir minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.